Kisah ini berawal dari seorang ibu muda bernama Tika. Ia berasal dari desa kecil di Jawa Tengah yang sedang berjuang demi keluarganya. Dengan hati berat, ia meninggalkan suami dan anaknya untuk bekerja di negeri orang, berharap bisa mengubah nasib mereka. Namun, perjalanan hidupnya tak berjalan seperti rencana. Di tengah kesepian dan godaan, Tika menghadapi pilihan sulit yang mengubah segalanya. Matahari pagi menyelinap dari celah-celah genting rumah Tika yang sederhana. Di ruang tengah yang sempit, Tika duduk di lantai tanah yang dingin, memandangi koper kecil di depannya. Ini adalah hari keberangkatannya ke Malaysia, hari yang telah ia nantikan sekaligus ia takuti. Tika tak kuasa menahan air mata yang menggenang di pelupuknya, menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidup keluarganya selamanya. Di sudut ruangan, Dodi, suaminya, sedang memperbaiki becak tua yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka. Tika tahu, di balik wajah tenang Dodi, ada kekhawatiran besar. "Tika, kau yakin dengan ini?" tanya Dodi lirih, sambil membersihkan tangannya yang penuh oli. "Aku hanya ingin kau tahu, kami bisa bertahan. Meski sulit, kita akan tetap bersama." Tika mengangguk lemah. "Dodi, ini bukan soal aku ingin pergi. Aku melakukannya demi Raka. Demi masa depan anak kita," jawabnya dengan suara bergetar. Ia menoleh ke sudut ruangan lain, tempat Raka yang baru 3 tahun sedang bermain dengan mainan kayu buatannya sendiri. Anak itu terlihat begitu ceria, tidak menyadari bahwa ibunya akan pergi jauh untuk waktu yang lama. Malam sebelumnya, Tika hampir membatalkan niatnya. Ia duduk di samping Raka yang terlelap, memeluk tubuh mungil anak itu seolah tak ingin melepaskannya. Tangan kecil Raka dan suara napas kecilnya, membuat Tika merasa seolah sedang mengkhianati anaknya sendiri. Tapi Tika tahu, jika ia tetap tinggal di sini, Raka akan tumbuh dalam kemiskinan yang sama seperti mereka. Pagi itu, tangis Tika pecah ketika Dodi membantu mengangkat kopernya keluar rumah. Ia memeluk suaminya erat, tak peduli tetangga yang mulai berkumpul untuk mengantar kepergiannya. "Maafkan aku, Dodi. Aku hanya ingin kalian hidup lebih baik," isaknya. Dodi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menepuk pundak Tika dengan lembut, menyembunyikan luka di hatinya. Di perjalanan menuju terminal, suasana di dalam angkutan umum terasa begitu hening. Raka duduk di pangkuan Tika, menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Ibu mau kemana?" tanyanya polos, sambil menatap wajah Tika dengan matanya yang besar dan jernih. Tika menelan ludah, mencoba menahan tangisnya. "Ibu mau bekerja, sayang. Supaya kamu bisa beli mainan baru nanti," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Di terminal bus, suasana semakin berat. Para penumpang lain berlalu lalang, membawa barang bawaan mereka masing-masing. Namun bagi Tika, tempat itu seperti medan perang batin. Ia memeluk Raka untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkannya ke Dodi. "Jaga anak kita baik-baik," bisiknya. Dodi hanya mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Saat bus perlahan meninggalkan terminal, Tika memandang keluar jendela. Ia melihat bayangan Dodi dan Raka yang semakin mengecil, hingga akhirnya hilang di tikungan jalan. Tika merasa hatinya seperti tercerabut. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Di dalam bus, pikiran Tika dipenuhi bayangan wajah anaknya. Ia membayangkan Raka menangis mencari ibunya di malam pertama ia tidak ada di sana. Ia membayangkan Dodi bekerja lebih keras dari biasanya, tanpa sempat makan atau beristirahat dengan cukup. Namun, di balik semua kekhawatiran itu, Tika menggenggam harapan kecil bahwa suatu hari nanti, ia bisa membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Perjalanan panjang menuju kota besar membuat Tika merasa terasing.
Ia tiba di kantor agen tenaga kerja dengan tubuh lelah dan hati yang kosong. Di sana, ia bertemu dengan beberapa wanita lain yang juga akan berangkat ke luar negeri. Mereka saling berbicara tentang keluarga yang mereka tinggalkan, tentang impian dan ketakutan mereka. Tapi Tika lebih banyak diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat malam tiba, Tika tidur di ruang tunggu bersama para calon pekerja lain. Namun, matanya tidak bisa terpejam. Ia terus teringat suara tawa Raka, pelukan hangat Dodi, dan kehidupan sederhana mereka di rumah. Tika meraih foto kecil keluarganya dari dalam dompet. "Aku akan kembali," bisiknya pada diri sendiri, meski hatinya tak yakin kapan itu akan terjadi. Ketika pesawat akhirnya lepas landas ke Malaysia keesokan harinya, Tika memandang awan di luar jendela. Perjalanan ini adalah awal dari perjuangan barunya. Meski berat, ia berharap semua pengorbanan ini akan membuahkan hasil yang indah bagi keluarganya. Namun, di sudut hatinya, ada rasa takut bahwa semuanya tidak akan berjalan sesuai rencana. Sesampainya Tika di Malaysia, ia langsung dibawa oleh agen yang memberangkatkannya ke tempat majikannya. Rumah megah majikannya membuat Tika tertegun saat pertama kali melangkahkan kaki ke sana. Halaman luas dengan taman terawat rapi, dikelilingi pagar tinggi yang menciptakan kesan eksklusif. Bobby, pria berusia 40-an yang akan menjadi majikannya, menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat datang, Tika. Rumah ini sekarang juga rumahmu," ucapnya dengan nada hangat. Kata-kata itu terdengar menenangkan, tetapi hati Tika tetap dipenuhi rasa canggung. Hari-hari pertama Tika di rumah itu berlalu dengan penuh kesibukan. Ia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Tika bekerja dengan tekun, mengalihkan pikirannya dari rasa rindu kepada keluarga di kampung. Namun, setiap malam saat ia berbaring di kamarnya yang kecil, bayangan wajah Raka dan suara lembut Dodi menghantuinya, membuat air matanya mengalir tanpa henti. Bobby sering mengamati Tika dari kejauhan. Pria itu bukan hanya ramah, tetapi juga suka memuji pekerjaannya. "Kau sangat cekatan, Tika. Aku beruntung memilikimu di rumah ini," katanya suatu sore saat ia pulang kerja. Awalnya, Tika menganggap ucapan itu biasa saja. Namun, seiring waktu, Bobby mulai memperlihatkan perhatian yang lebih. Ia sering memberi hadiah kecil seperti tas baru atau makanan spesial. Awalnya, Tika merasa bingung dengan sikap Bobby. Ia mencoba menjaga jarak, tetap bekerja dengan profesional tanpa menanggapi perhatian berlebih dari majikannya. Namun, Bobby tidak menyerah. Ia terus mencari cara untuk membuat Tika merasa nyaman, seperti mengajaknya berbincang saat makan malam atau menawarkan bantuan kecil dalam pekerjaannya. "Kamu terlihat lelah hari ini. Istirahatlah lebih awal," ujar Bobby suatu malam. Suatu hari, Tika sedang membersihkan ruang tamu ketika Bobby pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak membawa sekeranjang bunga mawar dan langsung menghampiri Tika. "Ini untukmu," katanya sambil tersenyum. Tika terkejut, tidak tahu bagaimana harus merespons. "Untuk apa, Tuan?" "Saya hanya pembantu di sini," jawabnya sambil tertunduk malu. Bobby hanya tertawa kecil. "Setiap orang pantas dihargai, Tika. Kau lebih dari sekadar pembantu di mataku." Kata-kata itu membekas di hati Tika. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali berada di dekat Bobby. Bukan rasa suka, tetapi ada kenyamanan yang perlahan tumbuh, meski ia tahu ini salah. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan terus mengingat keluarganya di kampung. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin sering Bobby hadir di pikirannya. Hubungan mereka semakin dekat setelah suatu malam Bobby mengajaknya berbincang di ruang tamu.
Pria itu bercerita tentang hidupnya yang sepi setelah istri dan anaknya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. "Aku pikir aku sudah kehilangan semua alasan untuk bahagia," katanya sambil memandang keluar jendela. "Tapi kau, Tika, membuat rumah ini terasa hidup lagi." Tika terdiam, tak mampu menjawab. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak malam itu. Bobby tidak lagi hanya majikannya, ia adalah seseorang yang mengerti kesepian yang selama ini ia rasakan. Dalam percakapan-percakapan berikutnya, mereka semakin terbuka satu sama lain. Tika mulai menceritakan tentang keluarganya, tentang Dodi dan Raka yang menunggunya di kampung. Semakin hari, Tika semakin sulit mengendalikan perasaannya. Bobby tidak pernah memaksanya untuk apapun, tetapi kehadirannya yang hangat dan sikapnya yang perhatian membuat Tika merasa dihargai. Malam-malam panjang yang dulu diisi dengan tangisan rindu kini mulai terasa berbeda. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa ia sedang berjalan di jalan yang salah. Di satu malam yang tak terlupakan, Bobby pulang larut dengan wajah lelah. Ia meminta Tika untuk menemaninya minum teh di ruang tamu. Tanpa banyak bicara, ia memegang tangan Tika dengan lembut dan berkata, "Tika, aku tahu kau merasa ini tidak benar. Tapi aku yakin, perasaan ini tulus. Aku ingin kau tahu, kau berharga untukku." Malam itu, batas antara mereka perlahan kabur, dan benih cinta yang tak terduga mulai tumbuh di hati Tika, membawa kehidupan barunya ke arah yang penuh dilema. Sebulan berlalu sejak malam di mana hubungan antara Tika dan Bobby melangkah lebih jauh. Hari-hari di rumah besar itu kini terasa berbeda bagi Tika. Bobby semakin sering menunjukkan perhatiannya, bahkan membiarkan Tika untuk lebih banyak beristirahat dari pekerjaan rumah tangga. Namun, di balik kemewahan dan kenyamanan yang kini ia nikmati, Tika merasakan beban yang tak bisa ia ungkapkan. Pagi itu, Tika terbangun dengan perasaan mual yang luar biasa. Awalnya, ia berpikir ini hanya efek dari kelelahan bekerja. Namun, gejala itu terus muncul hari demi hari, mual di pagi hari, lemas yang tak kunjung hilang, dan perubahan selera makan yang aneh. Ketika Bobby menyadari bahwa Tika sering terlihat lesu, ia menyarankan agar Tika memeriksakan diri ke dokter. "Pergilah periksa, Tika. Aku tidak ingin kau jatuh sakit," kata Bobby dengan nada cemas. Tika hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia sudah mulai menduga sesuatu, tetapi ia tak berani mengatakannya. Dengan penuh keraguan, Tika akhirnya membeli alat tes kehamilan di sebuah apotek kecil dekat rumah. Malam itu, di kamar mandi kecilnya, ia menggenggam alat tes dengan tangan gemetar. Waktu seakan melambat ketika garis kedua yang samar mulai muncul di alat tersebut. "Ya Tuhan," bisiknya dengan mata terkejut. Ia tidak bisa percaya apa yang baru saja ia lihat. Kabar kehamilan itu membuat dunia Tika seakan runtuh. Ia duduk di lantai kamar mandi, mencoba mencerna kenyataan yang ada. Di satu sisi, ia merasa senang karena ada kehidupan baru yang tumbuh dalam dirinya. Namun di sisi lain, bayangan suami dan anaknya di kampung membuat rasa bersalah menyelimuti hatinya. Bagaimana ia harus menjelaskan ini? Bagaimana jika keluarganya tahu? Ketika Tika memberanikan diri memberitahu Bobby tentang kehamilannya, reaksi pria itu justru mengejutkannya. Bobby memeluk Tika erat dan berkata, "Kita akan menghadapi ini bersama. Kau tidak perlu khawatir, aku akan bertanggung jawab." Kata-kata itu membuat hati Tika sedikit tenang, tetapi rasa bersalahnya tidak berkurang. Sejak saat itu, hubungan Tika dan Bobby semakin erat. Bobby bahkan mulai merencanakan masa depan untuk mereka. Ia berbicara tentang menikah dan membangun keluarga baru bersama Tika. "Kau tak perlu takut, Tika. Aku akan membuatmu bahagia,"
katanya suatu malam sambil menggenggam tangan Tika. Namun, bagi Tika, kebahagiaan itu terasa semu. Ia terus memikirkan Dodi dan Raka, yang pasti sedang menantinya di kampung. Sementara itu, keluarga Tika di Indonesia mulai curiga karena Tika semakin jarang menghubungi mereka. Dodi, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, mencoba menelepon Tika berkali-kali. Namun, telepon itu hampir selalu tidak dijawab. Kenapa dia tak pernah mengangkat? Apa dia baik-baik saja? Gumam Dodi, matanya memandang kosong ke arah becaknya yang tua. Di sisi lain, Tika merasa semakin tertekan. Setiap kali telepon berdering, ia tidak berani menjawab. Ia takut mendengar suara Dodi atau Raka yang penuh rindu. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Namun, setiap kali ia mencoba menulis pesan untuk keluarganya, tangannya gemetar, dan air matanya jatuh. Agen tenaga kerja yang membawa Tika ke Malaysia mulai menerima keluhan dari Dodi. Agen itu berjanji akan mencari tahu kabar Tika, tetapi sejauh ini belum ada jawaban pasti. Di kampung, Dodi terus berjuang sendirian untuk membesarkan Raka. Ibumu pasti sibuk bekerja, katanya kepada anaknya yang sering bertanya, kapan ibu pulang? Tekanan semakin besar ketika Tika mulai merasakan dampak emosional dari kehamilannya. Ia sering menangis sendirian di kamar, terjebak di antara kebahagiaan dan penyesalan. Bobby selalu ada untuknya, tetapi kehadirannya tidak mampu menghilangkan bayangan keluarga yang ia tinggalkan. Suatu malam, Tika memberanikan diri menghubungi keluarganya, tetapi panggilan itu terputus sebelum sempat terjawab. Ia menangis, menyadari bahwa ia telah melukai orang-orang yang paling mencintainya. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki keadaan. Ketika Bobby mulai berbicara lebih serius tentang pernikahan, Tika tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Ia harus membuat keputusan besar, tetap tinggal bersama Bobby dan menjalani hidup baru di Malaysia, atau kembali ke kampung dengan segala konsekuensinya. Di dalam hatinya, Tika tahu bahwa keputusan apapun yang ia ambil, akan ada hati yang terluka. Semakin hari, kehamilan Tika semakin terlihat. Bobby mulai mengatur segala persiapan untuk pernikahan mereka. Ia menyewa jasa pengacara untuk mengurus dokumen yang diperlukan, termasuk surat izin kerja Tika yang kini akan diubah menjadi izin tinggal sebagai istri sahnya. Kita akan segera menikah, Tika. Hidupmu tidak akan kekurangan apapun lagi, ucap Bobby dengan senyuman penuh keyakinan. Namun, di balik senyum itu, Tika merasa hatinya semakin hampa. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah titik akhir bagi hubungan dengan keluarganya di kampung. Setiap malam, ia memandang layar ponselnya yang penuh panggilan tak terjawab dari Dodi. Ia ingin menjelaskan semuanya, tetapi rasa takut dan rasa bersalah menahannya. Di kampung, keadaan semakin sulit bagi Dodi. Pendapatan dari menarik becak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Raka, apalagi setelah anak itu jatuh sakit karena demam yang tak kunjung reda. Dodi merasa putus asa. Ia sering duduk lama di beranda rumah, berharap Tika akan menelepon atau memberi kabar. Namun, harapan itu semakin hari semakin pudar. Suatu hari, agen tenaga kerja yang membawa Tika ke Malaysia menghubungi Dodi. Dengan nada ragu, agen itu menyampaikan kabar yang mengejutkan, Pak Dodi, kami mendapat informasi bahwa Bu Tika akan menikah dengan majikannya di Malaysia. Kabar itu membuat Dodi terdiam. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Menikah? Bagaimana bisa? Dia punya keluarga di sini. Dia punya aku, punya anak kami, seru Dodi dengan suara bergetar. Agen itu mencoba menjelaskan bahwa ini mungkin adalah pilihan Tika, tetapi bagi Dodi, ini adalah bentuk pengkhianatan.
Ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Di malam yang sama, Dodi duduk di kamar kecil Raka, memandangi anaknya yang tertidur dengan tubuh kurus akibat sakit. Air mata mengalir di pipinya. "Ibumu memilih jalan lain, Nak," bisiknya dengan suara patah. Meski hatinya penuh luka, Dodi berusaha tegar demi anak mereka. Di Malaysia, persiapan pernikahan Tika dan Bobby hampir selesai. Bobby terlihat begitu antusias, memastikan semua berjalan sempurna. Namun, di sudut hati Tika, bayangan keluarga kecilnya terus menghantui. Ia sering bermimpi tentang Dodi dan Raka, mendengar suara tangisan mereka, bahkan dalam tidurnya. Pada suatu malam, saat Bobby pulang kerja, Tika memberanikan diri untuk berbicara. "Bobby, apa aku membuat keputusan yang salah? Aku tidak bisa berhenti memikirkan keluargaku di kampung," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Bobby terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Tika. "Tika, kau sekarang bagian dari hidupku. Mereka adalah masa lalumu. Fokuslah pada masa depan kita," jawabnya dengan nada lembut tetapi tegas. Kata-kata Bobby semakin mengukuhkan pilihan Tika. Ia sadar bahwa jalannya untuk kembali ke keluarga di kampung semakin tertutup. Pada hari pernikahan mereka yang sederhana namun mewah, Tika resmi menjadi istri Bobby. Ia mengenakan gaun putih yang indah, tetapi senyum di wajahnya tidak mampu menyembunyikan kesedihan di hatinya. Sementara itu, kabar pernikahan Tika akhirnya sampai ke telinga keluarga besarnya di kampung melalui agen tenaga kerja. Keluarga Tika terkejut dan tak percaya bahwa Tika lebih memilih majikannya daripada keluarganya sendiri. Tangis pecah di rumah kecil itu, terutama dari ibu Tika yang merasa kehilangan anak perempuannya. Dodi, yang mendengar kabar itu dari tetangga, hanya terdiam. Ia memandang jauh ke arah langit malam yang gelap. "Jika ini kebahagiaannya, aku tak bisa memaksanya kembali," gumamnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa luka ini tidak akan pernah sembuh. Raka, yang belum mengerti apa-apa, terus bertanya, "Ayah, kapan ibu pulang?" Dodi hanya bisa tersenyum pahit dan menjawab, "Mungkin tidak lama lagi, Nak. Mungkin tidak lama lagi." Hari-hari setelah pernikahan Tika dan Bobby berlalu dalam kemewahan yang dahulu tak pernah Tika bayangkan. Rumah besar itu kini menjadi miliknya juga. Ia memiliki semua yang dulu hanya menjadi angan-angan, pakaian indah, makanan lezat, dan hidup tanpa perlu memikirkan pekerjaan rumah. Namun, di balik semua itu, hatinya terasa semakin kosong. Tika sering duduk di balkon kamar besarnya, memandangi langit malam yang gelap. Ia memikirkan Dodi dan Raka yang ia tinggalkan di kampung. Bayangan wajah Raka yang polos dan pertanyaan-pertanyaan kecilnya terus menghantui pikiran Tika. "Ibu, kapan pulang?" Pertanyaan itu bergema dalam hatinya setiap kali ia memejamkan mata. Suatu sore, saat Bobby keluar bekerja, Tika memberanikan diri untuk menghubungi adiknya di kampung. Dengan suara gemetar, ia bertanya tentang keadaan keluarga di sana. Adiknya bercerita bahwa Raka sakit parah beberapa minggu yang lalu, tetapi kini sudah mulai membaik. Mendengar itu, Tika menangis tanpa henti. "Kenapa mereka tidak memberitahuku?" tanyanya pada dirinya sendiri. Namun, ia tahu jawabannya. Ia sendirilah yang telah menjauh, menutup semua pintu komunikasi dengan keluarganya. Bobby yang mengetahui Tika menangis mencoba menghiburnya. "Kau harus berhenti menyiksa dirimu, Tika. Ini adalah kehidupan barumu. Jangan terlalu memikirkan masa lalu," ucapnya lembut. Tika hanya mengangguk, meskipun dalam hatinya, ia merasa seolah terjebak di antara dua dunia. Kehidupan baru yang mewah di Malaysia dan keluarga kecil yang ia tinggalkan di kampung. Sementara itu, di kampung,
Dodi berusaha bangkit dari keterpurukan. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengambil pekerjaan tambahan sebagai buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan Raka. Meskipun lelah, Dodi tidak pernah menunjukkan rasa putus asanya di depan anaknya. Namun, setiap malam, ia duduk sendirian di beranda, memandang foto Tika yang masih terpajang di dinding, bertanya-tanya apakah wanita yang ia cintai masih mengingat mereka. Raka yang semakin besar mulai memahami bahwa ibunya mungkin tidak akan kembali. Meski masih kecil, ia sering menatap langit malam dan berkata, "Ibu di mana sekarang, Ayah? Apa ibu kangen sama kita?" Pertanyaan itu menghantam hati Dodi seperti ribuan belati, tetapi ia hanya tersenyum dan menjawab, "Ibu pasti kangen, Nak. Ibu selalu kangen." Di Malaysia, hidup Tika terasa seperti berjalan tanpa arah. Bobby mencintainya, tetapi cinta itu tidak bisa menghapus rasa bersalah yang terus menghantui. Suatu hari, ia mencoba menulis surat untuk Dodi dan Raka, tetapi setiap kali selesai menulis, ia merobek kertas itu. Ia merasa tidak berhak meminta maaf setelah apa yang telah ia lakukan. Hari-hari berlalu, dan kabar dari kampung semakin jarang ia terima. Agen tenaga kerja yang dulu membantunya memberitahu bahwa keluarganya di kampung baik-baik saja, tetapi Tika tahu bahwa itu hanya untuk menenangkan hatinya. Ia tidak lagi memiliki keberanian untuk bertanya lebih jauh. Di penghujung cerita, Tika duduk di ruang tamu rumah mewahnya, memandangi foto keluarga kecilnya yang lama ia simpan di dompet. Air matanya mengalir deras, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan jalan itu tidak melibatkan Dodi atau Raka. Dodi, di kampung, menyadari bahwa ia harus melanjutkan hidupnya tanpa Tika. Ia memutuskan untuk tidak lagi berharap pada sesuatu yang mustahil. Namun, setiap kali ia melihat wajah Raka, ia tahu bahwa cinta Tika tetap hidup dalam hati anak mereka. Tika mungkin telah memilih hidup yang berbeda, tetapi jejaknya akan selalu ada dalam keluarga kecil yang ia tinggalkan. Bertahun-tahun berlalu sejak Tika meninggalkan kampung halamannya. Hidupnya di Malaysia kini stabil bersama Bobby dan anak mereka yang lahir beberapa tahun setelah pernikahan. Anak itu adalah buah cinta yang ia yakini akan menguatkan pilihannya, meskipun jauh di dalam hatinya, Tika selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Setiap kali ia menatap wajah anaknya, ia melihat bayangan Raka, anak yang ia tinggalkan tanpa penjelasan. Suatu sore, saat Tika duduk di teras rumah mewahnya sambil memandang matahari terbenam, seorang tetangga datang membawa sepucuk surat dari Indonesia. Surat itu dari adik Tika. Dengan tangan gemetar, Tika membuka amplopnya dan mulai membaca. Surat itu menceritakan kehidupan Dodi dan Raka selama bertahun-tahun tanpa dirinya. Raka kini tumbuh menjadi remaja yang kuat dan cerdas, meski hidup dalam kesederhanaan. Namun, surat itu juga membawa kabar yang menghantam hati Tika. Dodi baru saja meninggal dunia karena kecelakaan kerja. "Dia mencintaimu hingga akhir hayatnya, Kak," tulis adiknya di akhir surat. Tika menangis tanpa suara. Bayangan Dodi, pria yang dahulu menjadi tulang punggung hidupnya, kini hanya tinggal kenangan. Tika merasa hancur, menyadari bahwa ia tidak sempat meminta maaf atau mengucapkan selamat tinggal. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam kini meledak, menenggelamkannya dalam kesedihan mendalam. Ia memutuskan untuk menelepon adiknya keesokan harinya. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Bagaimana Raka? Apakah dia baik-baik saja?" Adiknya terdiam sejenak sebelum menjawab, "Dia baik, Kak, tapi dia tak pernah berhenti bertanya kenapa ibu tidak pernah pulang." Jawaban itu seperti pisau yang menusuk hati Tika. Ia tahu bahwa meskipun waktu telah berlalu,
luka yang ia tinggalkan di hati Raka belum sembuh. Hari-hari setelah kabar itu diisi oleh kebimbangan. Bobby mencoba menenangkan Tika, tetapi rasa bersalah yang ia rasakan tak lagi bisa ditepis. Ia ingin pulang ke Indonesia, ingin bertemu dengan Raka, ingin meminta maaf dan memeluk anaknya. Namun, ia takut. Takut akan kebencian yang mungkin Raka rasakan terhadap dirinya. Di suatu malam yang penuh keheningan, Tika menulis sepucuk surat untuk Raka. Dalam surat itu, ia menceritakan segalanya, alasannya pergi, rasa bersalahnya, dan cinta yang tak pernah hilang untuk Raka. Ia menuliskan bahwa meskipun ia tidak ada di sana, setiap doa yang ia panjatkan selalu untuk anak yang dahulu ia gendong dengan penuh kasih. Surat itu ia kirim dengan harapan bisa membuka pintu hati dengan anak yang ia tinggalkan. Di malam yang sama, Tika berdiri di balkon rumahnya, memandangi bintang-bintang. Di hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi, untuk pertama kalinya, ia berjanji akan melakukan segalanya agar masa depan tetap memberikan ruang bagi cinta dan penyesalan untuk bertemu kembali. Aku akan menunggumu, Raka. Jika kau siap, pintu ini akan selalu terbuka untukmu, bisiknya kepada malam yang sunyi, berharap bahwa waktu dan hati bisa menyembuhkan luka yang ia tinggalkan.